Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam mengenal daerah kita. Saya seorang petani, pengen tahu. Seorang sejarawan juga pengen tahu. Dan saya juga anak hukum, ingin mengetahui tentang sejarah berdirinya kerajaan yang banyak menyisakan cerita dan banyak meninggalkan beberapa jejak yang Masya Allah, Allah. Dan saya ingin tanya langsung kepada guru Genjinya tentang sejarah Sumeneb. Jadi seperti ini ya, sebuah kepemerintahan terbentuk di Sumeneb semenjak zamannya Arya Wiraraja. Arya Wiraraja itu dulunya dari Ketua Demang hingga diangkat menjadi penasehat Prabu Kertanegara. Pada sekitar abad 12 beliau masih menjabat menjadi penasehat Prabu Kertanegara. Cuman karena beliau terlalu berani menentang keputusan Prabu Kertanegara, pada tahun 1269 beliau hingga waktu itu diasingkan. Diasingkan ke Sumeneb dengan diangkat menjadi adipati di Sumeneb tahun 1269. Berarti secara tidak langsung adipati itu singkatan adipati bupati. Bupati. Bupati cuman kawasannya lebih luas dari yang satu. Oh, luasnya di mana? Jadi dulu ceritanya Arya Wiraraja sebelum ke adipati, kerajaan yang saya pernah dengar itu ada raja yang menulis Al-Quran, itu gimana ceritanya? Oh, kalau Raja Sultan Abdurrahman itu Sultan Abdurrahman. Jadi Sultan Abdurrahman itu merupakan raja yang pemimpin yang ke-32. Masya Allah, 32. Ke-32. Jadi beliau mendapatkan sebuah pengakuan sebagai raja yang beliau dengan gelar Sri Sultan Pakunataningrat. Diakui pada zaman kepemerintahannya Hindia Belanda, yang memberikan persetujuan adalah Gubernur Raffles. Jadi makanya disitulah beliau mendapatkan gelar pengakuan Sri Sultan Pakunataningrat. Sebelum beliau masih gelarnya Penembahan. Oh, Penembahan. Ada juga kakeknya beliau yang bernama Bindara Saud, itu Tumenggung Tirtonegoro gelarnya. Makanya dari daftar raja-raja pertama sampai terakhir sampai ke-36 itu yang mendapatkan gelar sultan adalah Sultan Abdurrahman itu. Jadi sebelumnya masih pangeran atau Penembahan atau Pangeran Aryo. Untuk bocoran itu Mas, bocoran pas setelah raja itu diganti adipati itu gimana? Jadi dulu kenapa diganti menjadi adipati? Memang zamannya Bindara Saud ini silsilahnya berasal dari keturunan dari Sunan Kudus. Dan ada juga sejarah mengatakan Bindara Saud memang keturunan dari Pangeran Lor II yang kakeknya mengasingkan diri keluar dari kehidupan keraton dan sihat untuk memperdalam agama Islam dan menyebarkan agama Islam. Disitulah Bindara Saud, menurut sejarah ada yang mengatakan seperti itu, Bindara Saud masih ada terah dari kerajaan dan juga turunan dari Sunan Kudus. Disitulah Bindara Saud, beliau memang luar biasa, sejak kecil di dalam kandungan sudah bisa berbicara menurut sejarahnya. Makanya lahir dinamakan Saud. Memang sejak kecil beliau sudah hatam Al-Quran sekaligus hafal Al-Quran. Di waktu tidur tubuh dari beliau mengeluarkan sinar cahaya. Disitulah Kiai Fakih, paman sekaligus gurunya, mengatakan ini ciri-ciri tanda seorang wali yang akan menjadi seorang pemimpin hingga ke-76. Ternyata ramalan tersebut tepat. Beliau dinikahi oleh ratu, dinikahi oleh Raden Ayu Tumenggung Tirtonegoro atau Raden Ayu Rasmana. Beliau dijadikan pemimpin setelah dinikahi oleh ratu dengan gelar Tumenggung Tirtonegoro. Ternyata sampai ke-7 turunan dari beliau sendiri itu menjadi pemimpin semua. Setelah keturunan terakhir ke-36, turunan dari Bindara Saud ke-36, ke-7 dari Bindara Saud, itu berakhirlah kerajaan Sumeneb. Karena Tumenggung Prabu Winoto tidak punya keturunan laki-laki, semua keturunan yang perempuan. Disitulah beliau menunjuk keponakannya untuk menjadi adipati.
ditunjuk langsung oleh beliau, yaitu yang bernama Raden Adipati Aryo Samadikun Pratami Adikusumo. Itu dulu bupati dipanggil Kanjeng, sekretaris dipanggil Pati, tepatnya tahun 1929. Tapi yang memerintah itu ada Pamekasan tidak? Enggak. Ada Pamekasan juga. Ceritanya ada Bangkalan, Sampang. Jadi petakannya itu gimana? Petakannya dulu. Jadi zamannya Arya Wiraraja ya. Zamannya Arya Wiraraja, Adipati Kembali yang pertama, Adipati pertama Sumenep. Beliau Arya Wiraraja merupakan juga penasehat dari Kertanegara sekaligus orang tua dari Ronggolawe Tuban. Sekaligus guru dari Prabu Jayakatwang yang berhasil merebut kembali tahta, yang berhasil merebut tahta Singosari. Gelang-gelang apa? Tumapel. Malang ya. Jadi beliau kawasannya setelah berhasil membantu mendirikan kerajaan Mojopahit, beliau itu diberikan kawasan bagian Mojopahit bagian timur itu diserahkan terhadap Arya Wiraraja. Jadi meliputi Blambangan dulu, Banyuwangi, Situbondo, Jember, Pasuruan, Lumajang, Probolinggo itu dan Madura masuk kawasannya Arya Wiraraja. Tapi meskipun kawasannya luas, gelarnya tapi tetap Adipati. Tapi nggak ada Bangkalan itu mas? Enggak. Bangkalan dulu sebelum ada, jadi cuma satuan. Madura itu Madura. Berarti pusat pemerintahan Madura di Madura. Madura di Sumenep dulunya. Yang pas pecah Pamekasan itu di mana? Jadi kayaknya pecah itu memang di situ dulu Pamekasan ini dalam sejarahnya ada seorang keturunan raja yang pernah berbesanan ke sana Patigalar dan memberikan kesan atau memberikan bekas Abekasen katanya orang Madura, Abekasen, maka disitulah dinamakan Pamekasan. Sampang? Kalau Sampang itu memang disimpangi di sana, persimpangan. Persimpangan, makanya sampai sekarang masih banyak sering banjir karena memang dulu lautan di sana atau danau dan harus disimpangi lewat sana kalau lewat sana. Makanya dinamakan Sampang karena disimpangi. Kalau Bangkalan itu semenjak terbunuhnya Kek Lesam, Bengkala, mati rakau atau bongko, maka dinamakan Bangkala. Bengkala bahasa Madura yang artinya mati rakau atau bongko. Karena merasa kasar, akhirnya dihalusin menjadi Bangkala. Ceritanya seperti itu. Gitu. Kalau mau tahu lagi ceritanya lebih jelasnya lagi, silakan datang ke Sumenep. Kayak akan kepulauan ya mas ya? Ya, kalau nggak salah Sumenep mempunyai 126 pulau. 126 pulau. Jadi kaya kerajaan Sumenep mulai dulu alhamdulillah, dan kerajaan Sumenep juga syiar Islamnya itu bagus. Jadi kalau anak Madura nggak tahu dan nggak paham sejarah Madura, jadi rugi. Jadi silakan dengan Mas siapa? Rian saya. Oh, dengan Mas Rian. Jadi silakan ke Mas Rian, bisa nanti lihat punya Instagram mas. Ada WA? Ada WA. Ada WA, nanti saya akan kasih di sini ya. Ada kasih. Nanti di beberapa videonya nanti saya kasih. Jadi bisa dilihat, bisa menghubungi Mas Rian ya. Kalau mau ke sini ataupun teman-teman mahasiswa ataupun siapa sejarawan dan semacamnya bisa menghubungi Mas Rian. Sekolah Jazil Ramadan, sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya sendiri dengan Mas Rian. Minta maaf yang besar-besarnya. Saya juga minta maaf apabila ada terkait sejarah yang perlu dibenahi lagi, saya mohon maaf. Namanya sejarah, saya cuma hanya menggali sejarah-sejarah dari orang ke orang, dan ada juga buku yang saya menjadi pedoman. Masya Allah ya. Sekolah Jazil Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul dulu mas, video thumbnail.